balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Di video kali ini aku mau review Infinix Exped, tablet yang harganya 1 jutaan aja guys. Ada dua varian RAM. Yang pertama 4/128 GB, harganya 1.700.000-an. Kemudian varian yang kedua RAM 4/256 GB, harganya 1.999.000. Kalau untuk varian warna ada 3 varian warna ya. Yang pertama warna grey, kemudian blue dan juga warna gold. Dan yang mau aku review kali ini di varian warna blue 4/256 GB-nya. Jangan skip videonya karena wajib nonton sampai habis. Kalau untuk tampilan dusnya ini simple, nggak terlalu rame ya. Di bagian depannya ini ada gambar tabnya, kemudian di bagian atasnya ada tulisan Infinix dan juga ada tulisan Exped. Di bagian bawahnya ini ada RAM-nya 4 GB, internalnya 256 GB. Kemudian di bagian samping ini ada tulisan Exped, bagian atasnya ada tulisan Infinix. Di bagian samping ini ada tulisan ukuran layarnya di 11 inch Full HD+. Kemudian chipsetnya ini Helio G99 dan juga sudah ada fitur Vollax EA-nya. Bagian bawahnya sama ya, ada tulisan Infinix dan untuk di bagian belakangnya di sini ada tulisan spesifikasinya. Yuk langsung aja kita unboxing. Untuk isi dusnya, yang pertama ada tabletnya, kemudian ada buku panduan dan ada buku garansi. Ada kabel adapter USB Type-C, kepala adapter 18 watt, dan ada SIM injektor. Frame dan back covernya ini berbahan polikarbonat dengan finishing yang doff. Untuk bodi bagian pinggirnya ini dibuat berbeda ya, dengan tampilan yang lebih bertekstur membuat tampilannya ini jadi lebih elegan. Desain kameranya ini tidak terlalu menonjol. Ada kamera utama itu 8 megapiksel, kemudian ada flash dan ada tambahan hiasan. Untuk sisi kanannya ada tombol power, kemudian tombol volume, ada 2 lubang mic dan ada SIM tray untuk 1 nano SIM dan SD card. Bagian atasnya ada 2 lubang speaker, sisi kirinya kosong ya, dan bagian bawahnya ini ada 2 lubang speaker lagi, kemudian lubang casan dan jack audio 3,5 mm. Untuk dimensi panjangnya 257 mm, lebarnya 168,6 mm, kemudian tebalnya 7,6 mm, dan beratnya 496 gram. Ukuran layarnya di 11 inch dengan jenis layar IPS LCD. Resolusinya 1200 x 1920 pixel. Rasio bodi ke layarnya 16:10. Untuk refresh rate-nya di 90 Hz. Kemudian kerapatan pikselnya ini di 206 ppi dan puncak kecerahannya di 440 nits. Untuk jenis speakernya ini sudah menggunakan stereo speaker. Jadi ada 2 lubang speaker bagian bawah dan 2 lubang speaker lagi di bagian atasnya. Dan kalau untuk kualitas suaranya menurut aku ini cukup bagus ya. Suaranya kencang dan juga seimbang untuk speaker atas dan bawahnya ini. Untuk bassnya juga menurut aku lumayan bagus, ketika di volume yang full ini juga tidak terlalu cempreng. Yuk langsung aja kita coba dengerin. Infinix Exped ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 dan juga menggunakan Android 14. Untuk skor Antutunya mencapai 421.444. Kapasitas RAM-nya di 4 GB yang bisa ditambah hingga 4 GB lagi. Kemudian untuk penyimpanan internalnya di 256 GB. Kapasitas baterainya di 7000 mAh dengan pengecasan 18 watt. Ketika aku cas selama 1 jam, baterainya ini bertambah 53%. Kalau untuk pemakaian sehari-hari seperti 1 jam menonton YouTube, baterainya berkurang 6%. 1 jam untuk scroll TikTok, baterainya berkurang 8%.
Kemudian 1 jam untuk bermain Mobile Legends baterainya berkurang 20% dan 1 jam untuk bermain PUBG Mobile baterainya berkurang 10%. Ketika bermain Mobile Legends, settingan yang didapat ini frame rate-nya super, kemudian grafiknya di ultra. Pas dimainin cukup lancar ya, tapi terkadang ada frame drop juga. Untuk kualitas grafiknya lumayan bagus, dan untuk suhunya ini sedikit hangat ketika bermain di 30 menit ke atas. Kalau untuk bermain PUBG Mobile, settingan tertingginya ini di HD High. Giroskopnya juga aktif, dan untuk respon giroskopnya ini kurang responsif ya, agak delay. Kalau untuk kualitas grafiknya biasa aja tampilannya, dan untuk suhunya ini sedikit panas, terutama di bagian frame kameranya. Infinix Xpad ini belum punya sidik jari, jadi kalau untuk keamanannya kita cuma bisa pakai pola, pin, ataupun kata sandi ya. Fitur yang pertama, Infinix Xpad ini sudah ada Volax EA, jadi fungsinya untuk asisten suara, tapi hanya bisa menggunakan bahasa Inggris saja. Contohnya kita akan mematikan WiFi nih, tinggal kita klik saja lalu ucapkan menggunakan bahasa Inggris. Hi Volax, turn off WiFi. Wi-Fi is off. Lalu yang kedua ada fitur mode game. Dengan fitur ini kalian bisa melihat nih untuk durasi game dan berapa besar data yang telah digunakan untuk bermain game. Di dalam mode game juga kalian bisa menonaktifkan notifikasi pesan supaya tidak terganggu. Atau juga bisa mengaktifkan notifikasi rentetan supaya kalian bisa tetap menerima notifikasi tanpa harus terganggu. Selanjutnya, di dalam mode game juga ada fitur anti kecanduan game. Jadi di sini kita bisa melihat durasi game selama hari ini atau hari kemarin. Dan juga bisa mengaktifkan pengingat kesehatan jika sudah bermain game selama 2 jam. Lalu ada penyempurnaan grafis. Di sini kalian bisa pilih nih untuk mode penyempurnaannya. Ada klasik, berwarna, lembut, dan realistis. Yang terakhir, Xpad ini juga ada fitur kesehatan digital dan kontrol orang tua. Fitur ini sangat berguna ya jika Xpad ini dimainkan anak-anak di bawah umur. Untuk kamera depannya resolusinya di 8 megapiksel. Kemudian untuk resolusi video kamera depannya di 2K, kemudian 1080p dan 720p hanya pada 30 fps. Untuk kamera belakang, resolusinya ini sama dengan kamera depan di 8 megapiksel. Kemudian untuk resolusi video kamera belakangnya pun sama ya seperti kamera depan. Di 2K kemudian 1080p, 720p hanya pada 30 fps. Sedangkan untuk fitur lainnya ini ada selang waktu, video, EA kamera, kemudian mode cantik, potret, dan panorama. Oke guys, ini aku merekam video di resolusi yang paling tinggi yaitu 2K pada 30 fps. Dan di sini belum ada fitur ultra stabilnya ya. Jadi menurut aku ketika aku pakai buat jalan pelan ini agak sedikit patah. Terus terkadang untuk fokusnya ini kurang stabil. Kadang-kadang ngeblur gitu kan kelihatan ya. Terus tiba-tiba dia jernih lagi seperti ini. Kalau untuk kontras warna sih menurut aku lumayan lah ya. Untuk detailnya juga lumayan bagus. Selanjutnya ini aku menggunakan resolusi 1080p pada 30 fps. Di sini belum bisa pakai 60 fps ya. Dan untuk fitur ultra stabilnya juga sama, belum ada. Ini aku pakai buat jalan pelan. Hampir sama sih menurut aku kualitasnya dengan yang 2K tadi. Cuman yang sedikit membedakan untuk detailnya aja. Di resolusi ini sedikit berkurang detailnya. Resolusi yang terakhir ini yang paling rendah di 720p pada 30 fps. Masih lumayan bagus ya menurut aku. Nggak terlalu ngeblur. Dan untuk stabilannya juga ini masih sama, nggak terlalu patah kalau kita bandingkan dengan yang 1080p tadi. Kemudian kalau untuk kontras warnanya, di sini memang sedikit berkurang kualitasnya, tidak terlalu pekat ya. Oke, untuk video kamera depannya, ini resolusi yang paling tinggi sama ya di 2K pada 30 fps. Ini juga nggak ada fitur ultra stabil. Cuman menurut aku nggak terlalu patah guys. Untuk kontras warnanya ini lumayan pekat nih kalau dari bawah seperti ini. Detailnya juga cukup bagus ya. Selanjutnya ini aku pakai resolusi 1080p pada 30 fps. Ini juga mentok sampai 30 fps aja. Jadi belum bisa pakai 60 fps. Kalau untuk detail objek dan kontras warnanya sebenarnya ini nggak terlalu beda jauh dengan yang 2K tadi. Cuman di sini sedikit berkurang untuk detailnya ya.
Kalian bisa bandingin aja kalau dari bawah seperti ini. Dan resolusi yang paling rendah ini di 720p pada 30 fps. Jadi di sini perbedaannya kalau dari segi kontras warna memang berkurang ya, kualitasnya tidak terlalu pekat. Terus lagi bagian belakang aku nih menurut aku sedikit lebih backlight ya, dengan kalau dibandingkan dengan 1080p tadi. Kalau dari bawah seperti ini. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Slowing down, I'll give up everything. Daunting though, if I could see my dreams, I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. Don't let go, don't let go. I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. I just wanna find a way out, sick of the venom in my brain. Running from the Oke guys, itu dia tadi review lengkap dari Infinix X-Tab. Kalau menurut aku dengan harga yang ditawarkan, tablet ini cukup rekomen ya. Karena dari segi desainnya ini nggak neko-neko, simple, tapi tetap stylish. Dari segi performanya juga cukup bagus. Untuk main ML, main PUBG, aman aja ya guys ya. Tapi kalau boleh kasih saran nih guys, untuk harganya mungkin kalau diturunin sedikit lagi. Ya sekitar 200 ribuan aja lah ya tiap variannya. Pasti jadi best seller ini tablet. Oke deh teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Semoga video aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye. Untuk jenis speakernya ini sudah stereo speaker ya. Di atasnya ada dua lubang speaker.